Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan dari gue untuk kalian yang sedang nonton video gue kali ini. Sebab pada hari ini gue akan menjelaskan beberapa jenis-jenis reksadana yang pada waktu itu belum gue jelaskan secara eksplisit atau secara jelas. Dan kemudian ya memang pada video kemarin gue udah menjelaskan RDPU itu apa, RDPT, RDC dan juga RDS seperti apa, tapi memang penjelasannya belum terlalu banyak. Nah, sebab di video kali ini gue akan membantu menjelaskan atau mengupas tuntas kayak gimana aja sih jenis-jenis reksadana beserta jenisnya dan juga keuntungan dan juga hingga risikonya seperti apa. Jadi cek bisa. Ya, oke. Jadi untuk yang pertama ini kita mengenalkan ya, sebelumnya namanya RDPU. RDPU ini apa nih? Oke, tidak apa-apa, gua akan bantu jelaskan lagi. Jadi kalau RDPU itu adalah reksadana pasar uang, yang dimana jenis salah satu investasi reksadana ini tingkatnya adalah tingkat paling bawah, lower ya. Ibarat kita masih level pertama. Dan di sini memang untuk instrumen investasinya itu lebih cenderung kepada deposito, surat berharga Indonesia atau kita kenal sebagai SBI, hingga obligasi di bawah 1 tahun. Nah, kemudian untuk rujukan dari IDX 130, kan harus tahu nih, IDX 130 itu merupakan salah satu platform pasar modal yang memang besar di Indonesia. Dan di sini dia menjelaskan RDPU menurut penjelasan dari IDX 130 adalah salah satu jenis instrumen investasi yang memang berkutat pada efek utang. Yang dimana di sini investor dananya akan dialokasikan ke surat berharga Indonesia, deposito dan obligasi di bawah 1 tahun. Memang mirip sih seperti definisi awal dari gua. Nah, kalau kita berbicara tentang resiko di RDPU ini, tentu resikonya nggak besar, bahkan nggak ada resiko sama sekali gitu. Karena apa? Sejatinya RDPU itu memang seperti di program memang nggak ada yang namanya minus sama sekali. Jadi ibarat kata RDPU itu adalah salah satu reksadana yang berdiri di zona nyaman. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang return, di sini kan sudah ada moto dari RDPU, yaitu adalah low risk, low return, yang dimana resikonya rendah, tapi returnnya juga ikut rendah. Ya wajar sih. Nah, jadi kalau untuk investasi reksadana ini, reksadana pasar uang maksud gua, ini adalah paling cocok banget dan paling friendly buat investor pemula nih, karena memang RDPU itu memang berkutat hanya untuk 1 tahun. Jadi kalau kalian mau trial tentang investasi, jadi RDPU ini merupakan salah satu platform ataupun instrumen yang paling tepat untuk para investor. Nah, kita akan lompat lagi nih ke sesi berikutnya, yaitu adalah RDPT. Check this out. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu adalah RDPT atau reksadana pendapatan tetap. Meskipun namanya pendapatan tetap, mungkin kebanyakan orang ya, kebanyakan investor menganggap pendapatan tetap itu adalah reksadana yang memang nggak ada minusnya juga dan pendapatannya tetap. Itu salah sih. Ini hanya namanya saja, yang dimana kalaupun untuk reksadana pendapatan tetap ini, instrumen investasinya itu bersifat utang, yang dimana kita akan mengenal RDPT ini lebih cenderung ke obligasi. Nah, meskipun obligasi, di sini kan ada 2 jenis obligasi yang dijadikan salah satu platform investasi dari RDPT-nya nih. Jadi MI itu nggak sembarang pilih, bahkan MI itu memang cenderung lebih unik sih milihnya ya. Jadi kita mengenal yang namanya RDPT yang sifatnya dari government bond atau obligasi pemerintah, dan juga RDPT dari company bond atau dari perusahaan. Nah, kalau kita berbicara tentang RDPT dari government bond itu, kalau kita ngomongin minus itu masih ada. Minusnya masih ada, serius. Seperti apa nih minusnya nih? Ya, kalaupun suku acuan bunga dari US, dari Amerika itu naik, di sini
dari RDPT ini akan mengalami minus. Tapi sebaliknya, kalau misalkan US Treasury yield-nya lagi turun, jadi suku acuan dari kita juga akan meningkat gitu. RDPT ini khusus untuk RDPT dari sektor pemerintahan. Tapi kalau untuk company bond ataupun dari perusahaan itu memang jarang sih gitu. Bisa dibilang jarang yang namanya minus. Karena di sini kan efek ekuitas utang dari perusahaan kadang 50% lebih besar dari pemerintah. Tapi ada juga nih untuk menjaga stabilitas, kadang ada beberapa manajer investasi mereka menyelipkan RDPT ini, ada yang sebagian besar dari government bond, sebagian besar dari company bond, hingga ada pasar uangnya juga di RDPT ini. Nah, kalau kita berbicara tentang resiko, di sini RDPT itu sudah keluar lebih tepatnya dari zona nyaman, nggak kayak RDPU. Ya, bahkan ada sih minusnya. Tapi kalau kita berbicara keuntungan, di sini keuntungannya stabil nih Bra, ini agak lebih tinggi dari RDPU. Tapi bisa aja sih lebih tinggi lagi gitu. Itu tergantung bagaimana kondisi suku acuan ataupun pasar, kondisi pasar dan lain sebagainya ya. Bahkan dari manajer investasi juga nih, kalau MI-nya bagus ya, insya Allah RDPT-nya akan mengalami peningkatan juga. Nah, kalau kita berbicara moto, di sini moto RDPT itu adalah moderate risk, modern return. Resikonya menengah, return juga menengah. Oke, kali ini kita akan lompat lagi ke RDS atau reksadana saham. Cek out. Ya, sesuai namanya RDS, itu kita harus paham nih. Kebanyakan investor kan kalau melihat saham, terutama entah pemula mau amatir, bahkan ahli, kita akan melihat kalau reksadana saham itu pasti returnnya besar nih. Tapi sayang, untuk orang-orang yang memang nggak sabaran ataupun nggak suka dengan minus, mereka lebih cenderung kecewa di saat minus terjadi dari RDS itu. Ini minusnya nggak tanggung-tanggung, Bray, hati-hati gitu. Kalaupun hari ini ada RDS yang harganya 10.000 gitu, yang bisa dibeli 10.000, emang ada. Sekalipun minus, ya udah, minusnya mungkin akan ngambil 500 perak, 1.000, 2.000 begitu. Apalagi yang investasinya sekitar 100.000, 500, 1 juta hingga 10 juta, mungkin minusnya akan besar. Nah, sesuai namanya dan motonya high risk, high return, kita harus memahami dulu nih. Jadi kalaupun RDS ini memang dikhususkan kepada investor-investor yang memang serius gitu, investor-investor yang memang harus sabar dan konsisten dalam berinvestasi. Jadi nggak sembarangan. Kalaupun ada kasus seperti para investor yang nggak sabaran, dia maunya return tinggi, ya dia bukan investor. Nyalinya ingin selalu tinggi returnnya, tapi mereka menolak yang namanya minus atau koreksi atau resiko. Kalau begitu lebih baik kalian bukan investor, kalian adalah penjudi. Jadi lebih baik kalian berjudi daripada melakukan investasi. Ada banyak platform judi online yang memiliki embel-embel investasi, ada. Silahkan aja ya. Nah, kalau untuk kita berbicara tentang jangka waktunya, investasi dari RDS ini wajib 5 tahun, 5 sampai 10 tahun. Ini di video sebelumnya gue udah jelasin ya, kalau investasi RDS itu nggak cuman 3 tahun, 2 tahun, nggak, itu kurang. Nggak bakalan nutup, serius. Returnnya nggak bakalan kelihatan, apalagi 1 tahun, nggak. Harus wajib 5 tahun. 5 tahun itu mungkin sudah terlihat ya, dari per 4 tahun pun mungkin sudah terlihat increasing returnnya. Apapun sampai 5 tahun itu mungkin finalnya yang menentukan gitu. Bisa saja RDS itu memiliki return yang seimbang, tapi kalaupun MI-nya nggak becus sampai 5 tahun, ya mungkin returnnya juga akan minus gitu sampai 5 tahun. Jadi intinya bagus-bagus memilih reksadana, manajer investor yang bagus, terutama ya pilih yang expense ratio-nya rendah gitu. Nanti gue akan jelasin lagi nih expense ratio beserta kawan-kawannya di video berikutnya nih. Dan kita akan lompat lagi ke reksadana campuran.
check this out. Kalau kita berbicara tentang reksadana campuran, di sini kita mengibarkan reksadana campuran itu seperti es campur. Ya karena nama juga reksadana campuran, begitu. Mixed mutual funds lah istilahnya lah bahasa Inggrisnya. Jadi kalaupun reksadana campuran ini, jelas kalau kita ingin tahu produknya apa, ya kalau reksadana campuran isinya itu bisa saham, bisa obligasi, ekuitas saham maupun ekuitas obligasi. Tapi ada juga yang ekuitas saham, obligasi hingga ekuitas pasar uang. Itu tergantung dari manajer investasi dan juga reksadananya nih, gitu. Jadi mungkin ibarat kata seperti es buah, kita akan melakukan pengibaratan. Kalian tahu kan kalau es buah itu ada mutiaranya. Ya, sebut aja mutiara itu adalah sahamnya. Dan kemudian kalau kita mengibaratkan lagi seperti kuah dan alpukatnya itu adalah reksadana obligasinya. Nah, itu kan dua nih. Tapi kalaupun mau lengkap, biasanya di sini ada kuahnya, ada mutiaranya, ada melon, pepaya. Itu sebut aja ada RDS, ada RDPT, dan juga RDPU, jadikan satu kesatuan. Tapi kalaupun berbicara tentang besarannya seperti apa, itu tergantung. Maksudnya alokasi dari reksadana itu, dari ekuitas itu kan macam-macam nih. Ada yang mungkin 65%-nya itu dari saham, ada sisanya seperti 45%-nya dari obligasi, hingga 15%-nya dari pasar uang, begitu. Jadi ya, kalaupun kita berbicara tentang resiko, ini sama sih kayak RDPT gitu. Sifatnya model risk sama model return. Dan kemudian kalaupun untuk jangka waktu investasinya, di sini memang dituntut untuk 3 tahun investasi dari reksadana campuran. Ya, well, intinya balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Kalaupun para investor memang niat dengan jangka waktu, mereka seharusnya udah menerima yang namanya resiko dan harus dituntut benar-benar sabar sama konsisten dalam melakukan investasi reksadana. Jadi ya intinya konsisten dan benar-benar gunakan uang dingin untuk yang namanya investasi. Jangan pakai duit utang ataupun duit panas ya, itu bahaya dan dilarang, nggak boleh tuh pakai duit ituan. Nah, jadi ini merupakan suatu kehormatan nih karena video gua kali ini memang menjelaskan secara kupas tuntas apa sih jenis-jenis reksadana, dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran hingga reksadana saham. Jadi stay connected with my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena